Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Said Zenida, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan mempraktikumkan materi mengenai sistem ekskresi, yaitu filtrasi darah dalam urinary system atau sistem urinaria. Di sini saya mewakili kelompok pertama atau kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 7. Di video pertama kali ini saya akan mempraktikumkan mengenai filtrasi darah dalam urinary system. Di video kedua, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dan juga analogi dari setiap perangkat yang kita gunakan dalam kaitannya sebagai nefron. Karena kita tahu bahwa seluruh alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini memiliki analogi dalam sistem urinaria, sehingga saya akan menjelaskan mengenai definisi, manfaat, kemudian apa sajakah penerapan ataupun prinsip-prinsipnya yang digunakan dalam nefron dalam perangkat tersebut. Dan di video ketiga, saya akan membahas materi lengkap mengenai sistem ekskresi dari seluruh organ sistem ekskresi, mulai dari definisi, fungsi-fungsi, mekanisme, tujuan, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan lengkap di video ketiga. Nah, di video kali ini atau pada praktikum kali ini, saya akan mempraktikumkan filtrasi darah dalam sistem urinaria yang memiliki tujuan, yaitu analisis kerja dan mekanisme ginjal melalui gambar, video, dan juga simulasi. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan fungsi dari setiap bagian nefron dalam sistem urinaria. Without any further ado, let's get started. Dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama kita memerlukan water atau air. Ini alatnya ya. Oke. Kemudian kita memerlukan flour atau tepung. Tepungnya tepung biasa saja seperti tepung serbaguna pada umumnya. Kemudian kita memerlukan vitamin. Vitamin yang satu buah saja. Vitamin ini kan bentuknya lingkaran penuh, tapi kita harus memotongnya menjadi 1/4 bagian. Seperti ini. 1/4 bagian saja kita perlukan. Kemudian kita memerlukan betadine, lalu sendok, kapas, dan juga kita memerlukan mangkuk kecil sebagai pelarut dari air dan juga betadine, kemudian tepung. Dan juga yang tidak kalah penting, yang terakhir, last but not least, kita memerlukan tisu. Ini ada tisu yang untuk minyak dan juga tisu biasa, tapi saya sudah membeli filter paper. Jadi filter paper ini ada yang berbagai macam, ada yang bentuknya bulat, ada yang untuk kopi. Ini filter paper yang biasa digunakan lab juga. Bentuknya ini persegi panjang, saya potong menjadi 1/4 bagian, dan kalian bisa mengukur sesuai corong yang digunakannya. Tentunya alat yang selanjutnya yaitu corong. Nah, jadi filter papernya ini kita sesuaikan saja dengan ukuran corongnya. Kemudian untuk takaran alat dan bahannya itu tidak diberi takaran yang resmi atau formal, karena disesuaikan saja berdasarkan alat dan bahan yang kalian miliki. Langkah pengerjaan. Yang pertama, tuang beberapa tetes betadine ke dalam air yang telah dipersiapkan hingga berwarna kemerahan. Di sini saya telah menyiapkan 2 mangkuk kecil
Mengapa saya menyiapkan 2 mangkok kecil? Saya memiliki tujuan, yaitu saya nanti setelah akhir praktikum saya akan membandingkan air yang sudah difiltrasi dan juga air yang sebelum difiltrasi. Jadi kita bisa melihat secara langsung gitu. Apa sih perbedaan air yang setelah difiltrasi dan belum difiltrasi, tanpa harus kita melihat gambarnya. Jadi kita dapat melihat secara langsung. Oke, kita langsung masuk saja ke tahap pertama. Karena kita sudah menyiapkan 2, maka kita harus memperhatikan yang namanya takaran harus sesuai antara kedua ini. Jadi kita bisa membandingkannya itu secara real gitu. Pertama kita tuangkan air ke dalam mangkok kecil ini sekitar 3/4. Besarnya itu harus sama ya antara yang kanan dan yang kiri, atau antara kedua mangkok ini 3/4 saja. Nah, ini sudah sama volume airnya. Kemudian kita tetesi betadine beberapa tetes hingga warnanya kemerahan. Nah, tadi saya telah menetesi 5 tetes, berarti yang sebelah kiri juga kita harus imbangi. Jadi kita tetesi 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu memasukkan beberapa tepung ke dalam campuran air dan juga betadine. Oke, kita masukkan beberapa tepung, cukup menggunakan 1/4 saja masing-masing. Perhatikan ini ya, takarannya harus sama. 1/4 juga untuk mangkuk yang satunya. Oke, let's go to the next step. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu dengan memotong 1/4 vitamin yang tadinya lingkaran penuh menjadi 1/4 saja, karena kita hanya menggunakan 1/4 bagian saja. Jadi seperti ini, jadi dibagi 4 kalau 1/4 dalam lingkaran itu. Ini ya. Oke, selanjutnya di langkah kelima, yaitu kita menaruh corong di atas gelas atau botol yang telah dipersiapkan. Kalau di sini saya menggunakan botol, kita taruh seperti ini. Ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena kita telah mempersiapkan kapas, maka kita simpan vitamin 1/4-nya ini ke dalam kapas. Kemudian kita masukkan kapas ini yang telah berisi 1/4 vitamin tentunya ke dalam corong bagian bawah. Dimasukkan saya seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini. Oke, kita simpan kembali di dalam botol atau gelas yang telah dipersiapkan. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, karena saya di sini sudah membeli atau mempersiapkan paper atau filter paper ini, kertas saring yang biasa digunakan di lab, kita simpan saja di atas corong ini. Seperti ini kita letakkan. Nah, kita letakkan saja seperti ini. Sesuaikan saja baiknya bagaimana. Oke. Setelah kita letakkan filter paper, kemudian kita tuangkan perlahan cairan betadine dan tepung tadi yang telah dipersiapkan ke dalam corong secara perlahan. Sudah menyiapkan 2 seperti tujuan awal untuk nantinya membandingkan bagaimana sih perbedaan air yang telah diberi bahan-bahan sedemikian rupa sebelum difilter dan setelah difilter. Berarti untuk mangkuk yang satunya kita simpan terlebih dahulu, kita tuangkan mangkuk yang satunya lagi atau mangkuk yang lainnya kita tuangkan seperlahan-lahan. Kita tuangkan secara perlahan-lahan. Oke, seperti ini ya. Perlahan-lahan saja. Kita tunggu. Ini kita sebenarnya bisa ratakan juga karena permukaannya ini sangat luas. Kita bisa meratakannya menggunakan sendok. Oke. Kita tunggu saja terlebih dahulu hingga airnya meresap ke dalam dan juga bisa terfilter dalam corong ini. Tuh, kita perhatikan airnya sudah sedikit demi sedikit keluar ya.
Oke, kita tunggu. Ini sebenarnya masih ada airnya, boleh kita masukkan lagi secara perlahan saja. Kita bisa menunggunya dan kita bisa melihat tetesan airnya di sini. Nah, sini kita sudah mulai keluar ya. Kita bisa menunggu untuk langkah selanjutnya itu yaitu tunggu hingga semua cairan ini terfiltrasi dengan sempurna. Nah, dari air yang di depan aja sudah bisa terlihat ya perbedaannya tuh. Warnanya sih sangat berbeda dari air yang tadi. Kita bisa tunggu. Ini bisa dilihat. Memang karena saya tuh menggunakan filter paper, jadi air yang tersaring ini benar-benar tersaring dengan sempurna ya, daripada hanya menggunakan tisu biasa ataupun tisu minyak begitu. Nah, karena itu kita tunggu saja hingga airnya ini terfiltrasi secara sempurna dan menyeluruh. Bisa dilihat ya, sambil menunggu sebentar lagi kita harus bersih-bersihkan dulu ini tempat kerja kita, karena dalam pekerjaan kita harus mengutamakan kebersihan dan kesehatan juga keselamatan, apalagi dalam praktikum seperti ini. Oke, I think the waiting is over. Bisa dilihat ini kita sudah menyaring air betadine dan juga campuran betadine atau terigu atau tepung terigu menggunakan filter paper yang luar biasa ini, sehingga tadinya air yang sudah keruh merah berubah menjadi air yang sangat bersih berwarna kekuningan ini. Nah, sekarang saya akan membandingkan keduanya. Nah, ini kan tadi larutan yang kita buat, satunya lagi tidak dipakai atau tidak digunakan. Mari kita bandingkan. Nah, ini sudah bersih. Nah, ini perhatikan nih air yang telah disaring oleh filter paper menggunakan corong ini. Luar biasa sangat jernih kan? Mari kita tuangkan ke dalam mangkuk yang sudah bersih. Air yang telah difiltrasi. Lihat perbandingannya nih antara air yang sebelum kita filtrasi dengan air yang setelah kita filtrasi. Sungguh sangat berbeda kan? Sini saja kita dapat melihat bahwa setelah melewati proses filtrasi, cairan menjadi berwarna kekuning-kuningan. Cairan inilah yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, lihat ya, saya matikan lightningnya terlebih dahulu agar terlihat semakin jelas. Oke, mari kita masuk ke tahap kesimpulan. Nah, kesimpulan lanjutannya adalah dari praktikum atau percobaan kali ini kita dapat mengetahui bagaimana sih mekanisme pembentukan urin dan juga cara kerja nefron yang menghasilkan urin dalam tubuh manusia. Pada awalnya cairannya itu kan berwarna merah, betadine yang dicampurkan oleh tepung yang melambangkan urin yang belum disaring, yaitu berupa darah dan zat-zat yang memang tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu cairan tersebut disaring oleh nefron yang diibaratkan sebagai corong ataupun tadi alat-alat yang sudah kita buat dan akan saya jelaskan masing-masing peranannya di video selanjutnya. Kemudian cairan tersebut disaring, setelah melalui tahap penyaringan cairan atau urinnya ini berubah menjadi warna bening kekuning-kuningan. Hal ini diartikan proses penyaringan zat-zatnya itu dalam tubuh berhasil. Selanjutnya ditampung di dalam tubulus kolektivus. Nah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasannya dan perhatiannya. Kemudian saya ingin mengucapkan semoga praktikum kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa untuk menonton video kedua, yaitu saya akan membahas mengenai masing-masing prinsip, definisi, manfaat, fungsi-fungsi dari setiap alat dan bahan yang kita gunakan. Dan juga di video ketiga saya akan membahas mengenai materi lengkap, yaitu sistem ekskresi yang akan dibahas seluruh organ dan seluruh mekanisme fungsinya dan lain sebagainya. Di video kedua itu saya akan menjelaskan seluruh peranan dari alat bahan yang digunakan, fungsi, definisi, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.